Halo, kita dari kelompok 8. Sini kita komunitas yang kita dampingi itu ada pengrajin tahu dan tempe karya Manunggal. Akar masalahnya tuh datang dari usia sama latar belakang pendidikan para pengrajin itu sendiri, karena kebanyakan dari pengrajinnya tuh udah yang umurnya udah lanjut usia, terus dan nggak semuanya itu punya pendidikan yang tinggi, jadi mereka juga agak sulit untuk mengikuti perkembangan zaman gitu sih. Lanjut ke arah masalah utamanya di Batang itu juga jadi membuat pendapatan komunitas itu jadi kayak ngestak gitu, jadi nggak berkembang. Dan padahal tuh mereka punya tujuan yang bagus banget, yang pingin bikin koperasi, tapi malah sistemnya tuh belum tercapai, belum terorganisir juga, jadi masih belum bisa buat bikin koperasi gitu. Kalau misalnya sebuah komunitas itu nggak mengalami perkembangan, pendapatan mereka tuh pasti akan tetap rendah. Nah, hal ini tuh pasti sangat mempengaruhi gaya hidup mereka, terutama anggota keluarga dari anggota komunitas karya Manunggal. Kayak sandang, pangan, papan pasti nggak terpenuhi. Terus nggak cuma itu nih, karena kondisi ekonominya itu ngestak, akses mereka ke permodalan atau peralatan yang lebih canggih itu juga pasti terhambat. Akibatnya kegiatan ya produktif mereka tuh yang seharusnya bisa berkembang justru malah di situ-situ aja. Lebih parah lagi, komunitas kayak gini tuh jadi kurang menarik di mata anak-anak muda. Nah, mereka tuh ngelihat nggak ada kayak masa depan kalau mereka tuh masuk ke sini gitu, nggak menjanjikan sama sekali, sehingga mereka tuh ya pasti enggan lah buat ikut gitu. Ini kita masuk ke bagian daunnya, itu masalah akibat atau dampaknya yang bisa didapat. Kalau tadi Nata kan udah bilang kalau kondisinya stuck di situ-situ aja tanpa adanya inovasi, ada kemajuan, itu lama-kelamaan pasti komunitas itu akan berhenti atau bahkan bisa ditutup gitu loh. Jadi kan mereka kehilangan pekerjaan mereka juga gitu kan. Terus bisa juga para pengrajin itu memang kerja cuma di situ, jadi sumber utama mereka tuh tiba-tiba hilang gitu kan. Terus tingkat pengangguran juga semakin tinggi. Terus pengetahuan, keterampilan dalam membuat tahu tempe itu yang sudah mereka kuasai ini juga bisa hilang karena yang biasanya tiap hari bekerja, terus kalau ketika rajin itu ditutup gitu kan, mereka jadi nggak bisa mengolah lagi ilmu mereka dalam membuat tahu tempe gitu. Masalah itu datang juga dari luar, paling sederhana aja dari masyarakat sekitarnya. Mereka itu masyarakat itu kerap kali menolak sebuah pabrik produksi tahu atau tempe karena ya limbah dan baunya dan segala macamnya. Jadi untuk si pabriknya itu sendiri juga harus agak jauh dari pemukiman atau bahkan satu komplek itu tahu semua. Jadi cukup berpengaruh bagi masyarakat sekitar. Tapi selain itu juga kita setelah wawancara tanya-tanya dari anggota komunitas itu juga nggak lihat nih adanya peran dari pemerintah untuk memajukan si komunitas ini. Ada bank, MUI, sama UIN Yogyakarta. Mereka pernah membantu sebagai sertifikasi halal. Nah, tapi ya itu hanya untuk sementara, jadi hanya untuk membantu dalam satu kali jalan gitu. Kebanyakan orang di komunitas itu pakainya adalah kedelai impor, jadi mereka kayak kurang yakin dengan kualitas kedelai dalam negeri gitu loh, jadi mereka memilih impor. Jadi, nilai tukar dolar itu sangat berpengaruh bagi produksi mereka. Jadi yang kita bisa simpulkan, ada nggak sih solusi untuk membantu komunitasnya itu? Kalau paling gampang sih menurutku, ajaklah anak-anak muda. Bapaknya juga bilang kalau bikin tahu itu nggak perlu skill khusus, jadi siapa aja sebenarnya bisa buat gabung gitu lah. Memperluas jaringan mereka atau jangkauan mereka itu ke warung-warung makan atau layanan catering atau bahkan yang toko-toko organik yang jual makanan-makanan sehat itu pasti akan sangat bantu mereka banget sih. Dan terus kan tadi juga bahas tentang koperasi ya, soalnya mereka tuh fokus sama pembentukan koperasi dalam memberikan dukungan modal, terus bahan bakunya, distribusi produknya biar ya makin berkembang aja sih. Itu aja ya yang bisa kita bahas dari solusi yang udah kita coba jabarkan juga. Ya semoga kedepannya karya Manunggal ini bisa melejit gitu kan.
yes, bisa mewujudkan cita-citanya untuk membuat koperasi. Itu dia. Amin. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah. Hidup tempe.